Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman 17. Tugas individu yang C. Ya, nomor 1. Apa sajakah manfaat yang bisa diperoleh dari buah tin dan buah zaitun? Kalau untuk buah tin, itu bisa dimakan buahnya dan berguna bagi kesehatan manusia. Bentar. Kenapa Clarissa? Saya matikan emang. Lanjut nomor 2. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Sebutkan perilaku atau perbuatan yang bisa membuat manusia turun derajatnya menjadi hina. Jawabannya banyak. Yang penting intinya melakukan perbuatan dosa. Dilihat LKS-nya, dilihat. Dilepas saja itu headset-nya. Biar bisa dengar semua. LKS-nya dilihat. Yang bisa menurunkan derajat manusia menjadi hina adalah melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Lanjut nomor 3. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di Gunung Sinai pada saat beliau melakukan Isra Mi'raj? Jawabannya karena beliau melakukan penghormatan terhadap tempat di mana melakukan penghormatan ya kepada tempat tersebut, terhadap tempat tersebut, karena kesuciannya. Kesuciannya sudah. Sudah, lanjut. Nomor 4. Jelaskan kandungan surat At-Tin ayat ke-8. Ayat ke-8 bunyinya alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, kandungannya apa? Yaitu Allah adalah hakim yang adil. Jadi tidak mungkin Allah berlaku tidak adil kepada makhluknya. Jadi kalau sampai ada orang yang mengeluh karena Allah nggak adil, itu memang karena dianya saja yang putus asa, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah itu sudah sangat-sangat adil, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan manusia atau makhluknya. Ya, Kita lanjut. Ya, Pak. Nomor 5. Apa balasan yang akan diberikan Allah kepada orang yang beriman dan gemar melakukan kebajikan? Jawabannya adalah apa? Kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau di dunia adalah hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Kalau di akhirat mendapatkan surga. Kita lanjut. Halaman 18. Halaman 18. Carilah kata-kata yang berhubungan dengan surat At-Tin dengan memberi garis tebal atau garis warna. Kita mulai dari yang mendatar. Baris pertama itu ada
kata Sinai. Silakan di garis. Mendatar, garis pertama ada kata Sinai. Silakan di garis. Mana, Pak? Sinai, baris pertama mendatar ke kanan. Ini. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terus yang baris keempat itu ada zaitun mendatar. Silakan nanti ya. Iki zaitun iki. Ya, silakan di garis. Sudah, Pak. Setelah itu yang bawah sendiri itu ada hakim yang adil. Silakan di garis. Hakim adil, yo hakim. Ya. Yang adil. Yang adil. Ya. Setelah itu yang menurun, yang di garis Sinai tadi ada ke bawah Nabi Musa. Iya, sudah, Pak. Ya. Terus ada Tur Sinai sudah ke bawah. Sudah, Pak. Tengah. Ini Tur Sinai ya. Sudah, Pak. Ya, Tur Sinai. Terus menyamping, miring. Yang di baris pertama mulai huruf B itu buah tin. Yuk. Baris kedua itu miring buah tin. Silakan digaris. Sudah, Pak. Ya. Lanjut Sudah, Pak. kompetensi Romawi 1. Nomor 1, surat Atin tergolong golongan surat Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah. Jawabannya B. Betul. Nomor 2, watu risinina dibaca C. Jawabannya watu risinina. Kalau salah dibenarkan. Betul. Nomor 3, nama Atin diambil dari surat Atin ayat ke-1 atau pertama. Jawabannya A. Yang keempat, yang dimaksud dengan potongan ayat di samping adalah kota. Ini enggak ada ya potongan ayatnya ya. Jadi dilewati aja. Nomor 4. Selanjutnya nomor 5, summa radatnahu asfala safilin. Arti ayat tersebut adalah jawabannya C. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat rendah-rendahnya. Selanjutnya nomor 6, walahum ajrun ghairu mamnun. Kata yang bergaris bawah artinya itu ada kata ajrun, yaitu jawabannya A, pahala. Betul. Yang salah dibenarkan. Lanjut nomor 7, manusia diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Derajatnya bisa menjadi hina jika jawabannya A, ingkar kepada Allah. Selanjutnya nomor 8, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul di jawabannya C, Jabal Musa atau Gunung Sinai atau Gunung Musa. Jawabannya C. Lanjut nomor 9, contoh bacaan yang mengandung al-qamariyah. Jawabannya A, al-insana. Kenapa kok al-qamariyah itu kata alif dan lam dan dibaca terang al? Itu dibaca langsung al-insana. Kalau yang B, C, dan D, itu yang B ada as-solihati. Alif dan lam tidak dibaca, lamnya tidak dibaca. Itu al-syamsiyah. Disebut al-syamsiyah. Silakan ditulis itu di sampingnya. Kalau yang B, C, dan D itu lamnya tidak dibaca, maka disebut al-syamsiyah. Kalau al-qamariyah itu dibaca, al-insan itu lamnya dibaca. Lam matinya dibaca al. Kalau yang B bukan al tapi langsung as-solihati. Alnya tidak dibaca. Nah, itu disebut al-samsiyah atau as-samsiyah. Al-qamariyah itu yang dibaca.
Sudah pernah saya tuliskan ya itu. Sudah pernah dicatat ya. Lanjut nomor 10. Salah satu kelebihan manusia adalah memiliki akal. Ini sesuai dengan surat At-Tin ayat ke jawabannya 4. Lanjut nomor 11. Bukankah Allah adalah hakim yang adil? Kalimat tersebut merupakan arti surat At-Tin ayat ke 8 atau yang terakhir. Nomor 12. Buah tin memiliki banyak khasiat. Salah satu khasiatnya adalah jawabannya A, dapat membersihkan ginjal. Lanjut nomor 13. Buah zaitun banyak mengandung, jawabannya C, minyak. Selanjutnya nomor 14. Orang yang selamat dari kehinaan menurut surat At-Tin adalah orang yang jawabannya A, beriman dan beramal soleh. Lanjut nomor 15. Surat At-Tin merupakan urutan surat yang ke-95 D. Selanjutnya nomor 16. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kalimat tersebut adalah surat At-Tin ayat ke jawabannya D4. Yang belum diisi silakan dibenarkan. Nomor 17. Kata yang bergaris bawah dibaca Bi'ah kamil hakimin. jawabannya A. Selanjutnya al-baladil amin artinya C. Kota yang Salah. Kota. Lanjut 19. Sebelum membaca Al-Quran surat At-Tin kita dianjurkan membaca jawabannya C, isti'adah. Betul. Gimana isti'adah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu isti'adah. Selanjutnya nomor 20. Surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah, di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Jawabannya B. Jadi Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, sebelum di kota Madinah atau sebelum hijrah, Nabi berada di kota Mekah. Maka surat-surat yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Selanjutnya nomor 21. Kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain adalah jawabannya B, berakal. Betul. Yang lain hewan, tumbuhan itu tidak memiliki akal, tapi manusia memiliki akal. Selanjutnya nomor 22. Kota Mekah disebut juga dengan Ummul Qura. Artinya jawabannya A, tanah yang aman. Salah. Selanjutnya 23. Sesuai dengan surat At-Tin, manusia yang tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh akan dikembalikan Allah ke jawabannya B, serendah-rendahnya tempat. Betul. Selanjutnya nomor 24. Nabi yang menerima wahyu di Gunung Sinai adalah Nabi Musa alaihissalam. C jawabannya. Selanjutnya nomor 25. Janji Allah bagi yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tak akan putus-putus. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tin ayat ke-6. Jawabannya C. Selanjutnya Romawi 2 nomor 1. Surat At-Tin diturunkan setelah surat jawabannya Al-Buruj. Kalau yang belum diisi silakan diisi. Yang salah silakan dibenarkan. Selanjutnya Salah, Pak. nomor 2. Ummul Qura adalah sebutan kota Mekah. Nomor 3. Lafaz di samping adalah contoh bacaan wat
tin. Bacaan Itu adalah buatin alif lam. mim. Tuh, apa alif lam mim? Alif lam samsiah karena lamnya tidak dibaca. Disebut bacaan Salah, Pak. alif Salah, lam Pak. samsiah. Selanjutnya nomor 4. Berapa? Tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu pertama kali dan diangkat sebagai rasul adalah di Jabal Musa atau Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Gunung Sinai. Ya. Selanjutnya nomor 5. Zoman. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah jawabannya surga. Nomor 5. Surga. Iya, nomor berapa? Nomor 5. Betul, Pak. 6. Buah Buat tin adalah buah yang bermanfaat. yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaat buah tin adalah apa tadi? Membersihkan ginjal. Ginjal. Membersihkan ginjal, Pak. Nah, selanjutnya nomor 7, arti dari surat At-Tin ayat ke-5 adalah kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Bacaan summa rodatna wa asfala safilin. Benar? Yes. Betul. Lanjut nomor 8. Lafaz di samping adalah contoh bacaan wazaitun. Nah, itu sama kayak tadi ada alif lam apa itu? Kayak wati ini. Di situ ada alif lam. Disebut apa? Alif lam apa itu? Lamnya tidak dibaca, maka Samsiah. iya. Ya, pintar. Betul. Nomor 9. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang beriman dan orang yang gemar melakukan kebajikan. Hal ini diterangkan dalam surat At-Tin ayat berapa? Wa amilus solihah. Tuh. Ayat ke-6. Salah. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya adalah pahala yang tidak akan putus-putus. Nomor 10, kata yang bergaris bawah artinya itu wa amilus solihah. Apa artinya wa amilus solihah? Solihat. Dan beramal soleh. Soleha. Ya, dan beramal soleh. Itu artinya. Selanjutnya Romawi 3 nomor 1. Tulislah surat At-Tin ayat ke-6. Ayat ke-6 tadi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu ayatnya. Sudah ditulis ya? Kemarin. Lanjut nomor 2. Apakah artinya ayat di samping? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang adil. Adalah hakim yang paling adil. Selanjutnya nomor 3, perhatikan potongan ayat di samping di bawah ini. Susunlah potongan ayat di atas agar menjadi susunan ayat yang benar. Itu illalladzina amanu wa amilus solihah. Kotak pertama, kotak ketiga baru kotak ke-1. Illalladzi. Nah, setelah itu yang kotak keempat amanu. Setelah itu kotak yang kelima wa amilus. Setelah itu kotak yang kedua amilus solihati.
Terus 2, 3, 4, 5. Bisa. Nah, selanjutnya nomor 4, jelaskan isi kandungan surat At-Tin ayat ke-7. Bunyinya gimana? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Apa itu hari pembalasan? Hari akhir, hari kiamat setelah kehidupan. Nah, kandungannya apa? Kandungannya apa? Agar kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh, agar kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Itu kandungannya. Agar kita beriman dan beramal soleh, sehingga mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Dan tidak mendustakan firman-firman Allah. Ya. Selanjutnya nomor 5. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa sajakah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain? Pertama apa? Tubuhnya sempurna. Manusia dari ujung rambut sampai kaki. Yang sempurna. Terus apa? Punya akal. Bisa bicara. Terus apa? Bisa menghirup udara dan bisa merasakan lewat. Nah, itu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Nah, sudah. Ini nanti yang belum ikut boleh lihat rekamannya. Nanti akan saya masukkan ke YouTube, jadi biar bisa di-download dan bisa diisi LKS-nya.